Halo guys, kelompok 2 di sini dan ini adalah tugas pediatri. Saya Maria Dewi Pinkansari, NIM 1803066. Saya Novran Adiarta, NIM 1803073. Saya Marta Setia Darmawan, NIM 1803067. Saya Midawati, NIM 1803008. Saya Muhammad Ilham Nasrullah, NIM 1803065. Di sini kami akan menjelaskan tentang DDST, Apgar skor, dan tes primitif serta lingkar kepala pada bayi. Bagaimana videonya? Let's check it out. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang DDST. DDST itu adalah singkatan dari Development Screening Test. Development Screening Test ini pertama kali diperkenalkan pada tahun 1967, gunanya untuk mengidentifikasi dini adanya masalah perkembangan pada anak-anak. Nah, DDST ini digunakan pada anak-anak usia rentang 1 sampai 6 tahun. Di DDST ini ada 4 sektor yang dinilai. Yang pertama, personal sosial, yaitu bagaimana dia caranya beradaptasi dengan lingkungan. Contohnya, untuk memenuhi kebutuhannya sendiri, seperti saat dia haus, dia minta minum ke orang tuanya. Itu salah satu contohnya. Yang kedua, bahasa. Itu bagaimana cara dia memahami ucapan, mau mendengarkan, dan mengerti apa yang diucapkan orang lain kepadanya. Contohnya, ketika dia rewel, terus orang tuanya menyuruhnya untuk lebih tenang, jangan menangis, dan dia menuruti itu, berarti pemahaman bahasanya sudah mumpuni. Yang ketiga, ada motorik halus. Motorik halus itu bagaimana dia mengkoordinasi antara mata dengan tangannya, kemudian bagaimana caranya memecahkan masalah. Contohnya ketika dites, seorang terapis meminta seorang anak untuk mengambil sebuah benda, dan dia mengambil benda tersebut lalu memberikan kembali kepada terapisnya. Itu adalah yang dinilai dari motorik halusnya. Yang keempat, motorik kasarnya. Motorik kasar itu adalah ketika dia berlari atau menendang bola. Ketika dia sudah mampu untuk usia tertentu, maka motorik kasarnya sudah dinilai baik. Dan ini adalah contoh dari tabel DDST. Kita mengambil contoh untuk anak usia 1 tahun atau 12 bulan di sini. Lalu kita tarik garis lurus dari atas sampai bawah. Dan di sini ada kotak-kotak berisikan 4 faktor tadi, dan dimana ketika garis lurus tersebut melewati salah satu atau beberapa kotak itu, maka anak tersebut harusnya sudah dapat melakukan apa yang tertera seperti di kotak ini. Contohnya pada anak usia 12 bulan atau 1 tahun, di sini harusnya dia sudah bisa minum dengan cangkir. Namun apabila dites dan anak tersebut belum dapat melakukan seperti yang tertera di sini, berarti anak tersebut ada masalah dengan perkembangannya. Di sini saya akan melanjutkan tes primitif pada bayi. Tes yang pertama itu ada tes level spinal. Level spinal itu terbagi menjadi 4 kelompok. Yang pertama itu ada flexor withdrawal. Flexor withdrawal itu posisi bayi tidur terlentang, salah satu kaki diberi stimulus seperti goresan. Nah, refleks normal bayi itu yaitu bayi akan menekuk atau fleksi. Kalau yang tidak normal, kakinya itu biasa saja, tidak ada respon. Tes yang kedua itu ada extensor thrust, yaitu posisi bayi tidur terlentang, salah satu kaki bayi yang fleksi itu diberi stimulus seperti goresan di telapak kaki, digores. Nah, respon normal bayi ialah kaki akan ekstensi. Apabila bayi tidak normal, itu kakinya akan diam saja. Yang ketiga itu ada cross extension. Cross extension ialah memberi stimulus dengan cara kaki yang tidak fleksi ditekuk. Nah, dia akan seperti itu.
Begitu juga sebaliknya, kalau kita tekukan yang yang ekstensi, yang sebelahnya itu akan lurus. Nah, terus yang keempat itu ada skisor proset, yaitu posisi bayi tidur terlentang, memberi rangsangan di bagian medial tibia, diberi di goresan. Nah, kaki bayi itu akan seperti kayak menggaruk. Nah, posisi normalnya bayi seperti menggaruk, kalau nggak ada ya bayinya itu nggak normal. Di sini saya akan menjelaskan teknik brainstem. Teknik brainstem itu dibagi menjadi 5. Pertama, itu ada asymmetric tonic neck. Asymmetric tonic neck yaitu memberikan rangsangan kepalanya di hadapan ke kiri atau ke kanan. Nah, kiri. Itu refleksnya bayi tangan yang sebelah kiri lurus, ekstensi yang tangan sebelah kanannya fleksi. Justru sebaliknya kalau kita putar kepala ke arah kanan. Nah, terus yang kedua itu ada symmetric tonic neck. Symmetric tonic neck yaitu posisi bayi tidur terlentang, lalu lakukan rangsangan memfleksikan kepala. Nah, responnya bayi itu akan menekuk, akan fleksi di dada. Yang ketiga itu ada tes tonic liberating spine. Posisi bayi tidur terlentang, memberikan stimulus di salah satu tangan bayi, difleksikan secara kejut. Nah, bayi akan hyperekstensi. Terus posisi yang keempat, yang itu ada tonic liberating prone. Itu refleksnya kita mengtengkurapkan si bayi. Nah, itu refleks bayi ialah tangan si bayi akan memfleksikan di dada untuk menjaga biar bayinya itu nyaman. Terus yang terakhir, yang kelima, itu ada reaksi asosiasi, yaitu reaksi seperti memberikan mainan kepada tangan pasien, di salah satu tangan pasien. Contoh seperti ini, contohnya ini ibaratkan kerincingan, kalau kita mainkan. Nah, itu tangannya seperti bermain kayak ada bendanya. Di sini saya akan menjelaskan cara tentang mengukur lingkar kepala bayi. Ukurnya 2 jari di atas alis, lalu diukur. Pastikan depan belakang sejajar. Jadi normalnya itu usia bayi 1-3 minggu itu normalnya 32 sampai 36 cm. Terus usia bayi 1-3 bulan itu menambah 2 cm, 4-6 bulan itu menambah 1 cm, dan 6-12 bulan itu menambah setengah cm. Di sini saya akan menjelaskan Apgar score. Apgar score itu apa sih? Jadi kita lihat dari yang memperkenalkannya ya. Yang pertama itu Apgar score itu diperkenalkan oleh dokter anestesiologi yang bernama Dr. Virginia Apgar. Nah, Apgar score ini sebuah metode yang berfungsi sebagai metode yang sederhana yang bertujuan untuk menilai si bayi yang baru lahir. Jadi pada saat
bayi baru lahir itu seorang perawat atau tenaga medis menilai bayi baru lahir secara cepat. Oke. Jadi kalau misalkan bayi baru lahir itu ada penilaiannya, ada waktu penilaiannya. Jadi waktunya itu dari 0 sampai 5 menit. Itu yang pertama. Yang kedua 5 sampai 10 menit. Nah, jadi di sini Apgar Score itu ada 5 kriteria ya. Nah, Apgar itu singkatan dari appearance, lalu pulse, remains, lalu activity, lalu respirasi. Nah, appearance ini artinya itu warna kulit, pulse denyut jantung, remains itu respon untuk activity, aktivitas atau tonus otot, lalu respiration itu pernapasan. Nah, untuk nilai itu ada beberapa nilai. Yang pertama nilai dari nilai 0, nilai 1, dan nilai 2. Saya akan menjelaskan nilai-nilai tersebut apa aja. Nah, untuk nilai 0 dari warna kulit. Nilai 0 itu seluruh tubuh bayi tersebut warnanya itu kebiruan. Biru semua dari atas sampai bawah biru. Untuk nilai 1. Nilai 1 itu cuma tubuhnya yang berwarna normal, warnanya itu merah muda. Jadi dia normal tubuhnya doang. Tapi untuk tangan dan kaki itu warnanya kebiruan. Untuk nilai 2 itu semuanya merah muda. Jadi semua dari atas sampai bawah itu warnanya merah muda. Nilainya jadinya 2. Terus untuk denyut jantung. Denyut jantung ini untuk nilai 0 itu tidak ada. Jadi bisa dikatakan bayi tersebut meninggal. Lalu untuk nilai 1, denyut jantung itu kurang dari 100 kali per menit. Untuk nilai 2, lebih dari 100 kali per menit. Nah, untuk respon refleks. Respon refleks itu untuk nilai 0. Tidak ada respon terhadap stimulasi. Untuk nilai 1 itu bayi tersebut menangis lemah tapi lalu meringis saat distimulasi. Untuk nilai 2, bayi tersebut bersin. Jadi ada bersin, ringis, batuk saat stimulasi saluran napas. Kemudian selanjutnya untuk activity bayi. Jadi untuk nilai 0 itu lemah, tidak sedikit ada gerakan. Lalu nilai 1 itu sedikit gerakan. Nilai 2 itu bergerak aktif. Itu kalau untuk nilai 2 itu bisa dikatakan normal. Nah, lalu respiration yaitu pernapasan. Itu kalau misalkan nilai 0 itu tidak ada. Jadi bisa dikatakan meninggal juga, sama seperti denyut jantung. Kalau tidak ada ya berarti meninggal. Lalu untuk nilai 1 itu lemah, tidak teratur untuk pernapasannya. Terus untuk nilai 2 itu menangis kuat, pernapasan baik dan teratur. Itu bisa dikatakan normal untuk nilai 2. Jadi dari data tersebut yang saya ucapkan ada sistem penilaiannya. Nah, penilaiannya itu 0 sampai 10. Jadi ada perumpamaan. Perumpamaannya itu sampai 7 lah ya. 0 sampai 7 itu dikatakan abnormal. 7 sampai 10 dikatakan normal. Nah, umpamanya itu dari 0 sampai 3 itu bisa dikatakan afiksia berat. Dari 4 sampai 6 itu dikatakan afiksia sedang. Lalu untuk 7 sampai 10 dikatakan normal. Terima kasih. Demikianlah video penjelasan singkat dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata maupun cara kami dalam menjelaskan. Jangan lupa
like, comment, and subscribe. Sampai jumpa. Kamu tuh